Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Hidayasa, NPM 1301110044. Pada kali ini kita akan melakukan pemeriksaan neurological exam, yaitu tepatnya pemeriksaan refleks. Untuk refleks itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada refleks fisiologis, refleks patologis, dan juga ada refleks regresi. Untuk refleks fisiologis sendiri, yang pertama ada refleks bicep. Nah, refleks bicep itu caranya yang pertama kita suruh pasien untuk berbaring, kemudian kita suruh pasien untuk rileks. Nah, kita taruh tangan pasien, yang kita fleksikan dulu, kemudian kita taruh tangannya di atas perutnya. Nah, kemudian kita tempatkan jari kita, satu jari kita itu di atas tendon bicep pasien. Kemudian kita ketukan refleks hammernya di bagian jari tangan kita. Kemudian yang kita amati adalah adanya kontraksi dari otot bicep, kemudian juga adanya fleksi dari lengan bawah pasien, yaitu elbow joint-nya dia akan fleksi. Kemudian kita bandingkan dengan yang sebelahnya. Berikut ini videonya. Nah, baik, silakan Bu untuk berbaring, kemudian dirilekskan. Kemudian kita bandingkan dengan yang sebelahnya. Boleh dilemaskan. Nah, bisa terlihat kan? Oke. Bagaimana? Yang selanjutnya ada refleks tricep, di mana persiapannya sama dengan refleks bicep. Kemudian kita fleksikan lagi tangan pasien, kita taruh sekitar 90 derajat. Kemudian kita angkat sedikit siku pasien, kemudian kita pukulkan refleks hammer di bagian tendon tricep pasien. Refleks yang diamati adalah adanya kontraksi pada otot tricep, kemudiannya juga ada ekstensi pada elbow joint atau lengan bawah pasien. Kemudian kita bandingkan juga seperti biasa dengan yang sebelahnya. Berikut ini videonya. Oke, untuk tricep kita posisikan 90 derajat. Kemudian baik, silahkan relax. Nah, ini tendon tricepnya di sini. Ini agak luas, jadi tinggal diketuk langsung saja. Nah, bisa dilihat ada gerakan. Oke. Kita bandingkan dengan yang sebelahnya, 90 derajat juga. Baik. Nah, bisa dilihat. Oke. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan brachioradialis refleks pasien, yaitu dengan menyuruh pasien untuk meletakkan tangannya di samping tubuhnya, kemudian kita letakkan satu jari kita yaitu di bagian ulnar pasien sekitar sepertiga dari bawah, kemudian kita ketukan dengan refleks hammer. Nanti kita amati adanya kontraksi dari brachioradialis, kemudian juga adanya fleksi dari elbow, kemudian kita bandingkan dengan yang sebelahnya. Berikut ini adalah videonya. Baik, yang selanjutnya adalah brachioradialis, yaitu dengan cara menyuruh pasien untuk meletakkan tangannya samping tubuhnya, kemudian di sekitar sini tendon brachioradialisnya nanti akan ada fleksi. Nah, oke, terlihat. Kita bandingkan dengan bagian yang sebelahnya juga. Baik, sama juga direlekskan tangannya, relax, oke. Nah, sekitar sini bisa dilihat. Nah, itu ada tadi. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan knee jack reflex atau patella reflex, yaitu dengan kita memfleksikan lutut pasien, kemudian kita menempatkan tangan kita di bawah dari lutut pasien tersebut, kemudian tangan kita ada di lutut yang sebelahnya, sehingga pasien itu agak sedikit fleksi. Nah, kemudian kita memukulkan refleks hammer ke bagian tendon patella pasien, kemudian akan ada refleks yang diamati adalah akan ada ekstensi pada bagian kaki bagian bawah. Kemudian kita bandingkan dengan yang sebelahnya. Berikut ini adalah videonya.
Nah, untuk patella reflex itu sendiri yaitu dengan cara mengangkat kaki pasien, fleksi, oke. Tangan kita di seperti ini ke sebelahnya, oke. Ininya dilemaskan saja, lemas, oke. Relax. Nah, ini patelanya, nah tendonnya itu sekitar sini kita bisa pukul. Nanti akan ada gerakan ekstensi. Nah, bisa dilihat. Nah, oke. Kemudian kita bandingkan juga dengan yang sebelahnya. Oke. Baik, di relax, kakinya relax. Boleh relax. Oke, ini patelanya. Kita lihat di sini. Ini patella tendonnya. Nah, bisa dilihat. Oke. Sip. Baik, yang selanjutnya adalah Achilles tendon reflex atau ankle tendon reflex, yaitu dengan cara menempatkan satu kaki pasien di atas kaki yang lainnya, kemudian kita agak tarik kaki pasien, yaitu pada bagian ankle jointnya. Nah, itu ke arah dorsal fleksi, kemudian kita ketukan reflex hammer di bagian Achilles tendonnya sehingga akan ada gerakan plantar fleksi. Nah, kita amati tuh apakah ada gerakan plantar fleksi. Kalau ada berarti normal, kalau tidak berarti ada abnormalitas. Nah, kemudian kita bandingkan juga dengan yang sebelahnya. Selanjutnya adalah Achilles tendon reflex, itu dengan menyuruh pasien untuk menaruh kakinya di atas kaki yang sebelahnya. Kemudian kita sedikit tarik ke belakang agar Achillesnya terekspos ke arah dorsal fleksi. Kemudian ketika dipukul harus ada gerakan plantar fleksi. Nah, bisa dilihat. Nah, tadi ada gerakan sedikit ke arah plantar fleksi. Oke, tadi ada. Kemudian yang sebelahnya juga taruh di sini. Kemudian kita tarik sedikit hingga Achilles terekspos. Oke, di relax ya, direlaxkan. Nah, ini. Oke, tuh tadi ada gerakan. Bisa dilihat tadi. Oke, sip. Baik, yang selanjutnya adalah pemeriksaan superficial reflex. Nah, pemeriksaan superficial reflex ini atau abdominal reflex itu kita akan menyuruh pasien untuk membuka pakaiannya di atas abdominal region, kemudian kita akan menggoresnya dengan bagian ujung dari reflex hammer dengan lembut. Nah, setelah itu kita amati, nah gerakan yang diamatinya itu adalah akan adanya kontraksi mengikuti arah kita menggoresnya gitu. Nah, kemudian di mana stimulusnya itu yaitu sekitar di bagian atas umbilikus, kemudian juga setingkat dengan umbilikus dan juga di bawah bagian umbilikus. Nah, berikut ini adalah videonya. Baik, yang selanjutnya adalah pemeriksaan superficial reflex, yaitu di bagian abdominal reflex. Kita dibuka, permisi ya. Oke. Nah, ini kemudian kita akan goreskan secara diagonal. Nah, ada kontraksi. Oke. Ada kontraksi. Nah, lihat ada kontraksi ke arah bagian kita menggores. Lihat. Nah, kan ada kontraksi. Oke, bisa lihat tadi sedikit. Oke, sip. Baik, yang selanjutnya adalah pathological reflex, di mana pathological reflex itu atau refleks patologis khususnya untuk ekstremitas bagian bawah itu akan memunculkan dual response. Yang pertama adalah ekstensi dari biasanya ibu jari, kemudian yang jari-jari yang lainnya akan terjadi fleksi atau abduksi. Nah, kemudian pengecualian untuk Rossolimo dan juga Mendel breakthrough di mana dia akan adanya kontraksi dari jari-jari. Berikut ini videonya. Baik, yang selanjutnya adalah pemeriksaan pathological reflex, di mana pemeriksaan pathological reflex
pada ekstremitas bagian bawah itu hampir semuanya akan menghasilkan refleks patologis yang pertama ibu jarinya atau halusnya akan ekstensi, kemudian yang lainnya akan abduksi ke arah sini atau fleksi, jadi membentuk seperti terpisah seperti kipas itu. Jadi kakinya akan seperti kipas, kecuali pada Rossolimo dan juga Mendel Back-Through. Nah, baik. Yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah bahwa pathological reflex itu harusnya tidak ada pada pasien normal. Maka jika ada refleks yang dihasilkan dari pemeriksaan ini, maka itu adalah refleks yang patologis, yang artinya menandakan ada keabnormalitasan pada pasien. Baik. Boleh dilihat ke arah sini. Yang pertama kita akan melihat Babinski sign. Nah, untuk pemeriksaan Babinski sign itu sendiri kita akan menggoreskan dengan menggunakan palu refleks bagian bawahnya. Yang pertama kita pegang terlebih dahulu. Baik, relax. Ini jadi sehingga ini tidak jatuh ya. Nah, kita bagian plantarnya dari bisa dilihat di bagian sini. Kesini kameranya. Boleh muter sedikit biar mudah. Oke. Nah, kita pegang ininya, kemudian kita garis dari bagian lateral di bagian bawah ke bagian metatarsal di sini. Nah, gini. Nah, nanti positif kalau dia ininya ekstensi, yang ininya ke sini fleksi atau abduksi. Tuh. Kemudian kita bandingkan dengan yang sebelahnya selalu. Kita pegang dari sini ke sini. Oke? Sip. Nah, yang selanjutnya adalah lawan dari Babinski sign, bukan lawan ya. Karena tadi di bagian plantar, sekarang di bagian dorsal, itu namanya Chadok sign. Seperti tadi, cuma ini bedanya di bagian dorsal, itu dari bagian lateral ke bagian metatarsal. Nah, gini. Dari sini ke sini. Kemudian kita bandingkan lagi dengan yang sebelahnya. Nah, begini. Nah, itu akan positif apabila terjadi seperti yang tadi Babinski sign juga. Nah, yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah Rossolimo reflex. Rossolimo itu di bagian plantar di sini dengan cara mengetukkan, biasanya di grade of 2 di sini. Nah, positif apabila semuanya akan kontraksi gitu ke sini. Boleh dicontohkan nanti ketika saya pukul nanti ke depannya. 1 2 3. Ya agak cepat. Nah, yang positif yang seperti itu. Itu contoh yang positifnya. Selanjutnya adalah Mendel Back-Through, itu di bagian dorsal di sini. Nah, itu juga hasil kalau positif akan sama dengan Rossolimo. Nah, kemudian tidak lupa juga kita bandingkan dengan yang sebelahnya. Rossolimo dulu. Oke. Kemudian yang depannya Mendel Back-Through. Sip. Yang selanjutnya adalah Oppenheim reflex, di mana Oppenheim reflex itu yang pertama kita akan menempatkan jari telunjuk kita, jari telunjuk dan jari tengah itu di bagian tibia proksimal pasien. Nanti kita akan urut sampai ke tibia distal ke sini. Ya akan seperti ini. Nah, gini. Jadi hasil yang sama atau hasil positif itu ditunjukkan dengan tanda-tanda yang sama di Babinski sign. Kemudian kita bandingkan juga dengan yang sebelahnya selalu. Ini oke, dari proksimal ke distal tibia. Oke. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan gastrocnemius, yaitu dengan memijit otot gastrocnemius pasien. Yang sebelah sini cukup dengan perlahan saja. Nanti tanda positif juga akan sama dengan Babinski sign. Kemudian kita bandingkan juga dengan yang sebelahnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah Schaefer reflex yang tadi kita
memijitnya di gastrocnemius, sekarang di bagian Achilles tendonnya. Sini. Hasil positif juga sama dengan Babinski sign, kita bandingkan dengan yang sebelahnya juga. Oke, nah setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan yang dinamakan Hoffmann-Tromner reflex. Di mana Hoffmann-Tromner reflex itu kita akan mengambil jari tengah pasien seperti ini. Oke. Jadi Hoffmann itu kita akan ini ke bagian bawah seperti ini. Tromner ke bagian atas. Ini Hoffmann, ini Tromner. Nanti hasil positifnya itu adalah apabila si jari-jari pasiennya ini yang lain itu akan berkontraksi, akan seperti ini. Jadi ketika kita seperti ini, nanti dia akan kayak gini, kontraksi. Oke, kemudian kita juga bandingkan dengan yang sebelahnya. Oke, nah begitulah untuk refleks patologis. Nah, yang selanjutnya adalah pemeriksaan refleks regresi atau primitive refleks, di mana refleks ini normal biasanya pada bayi mulai dari usia lahir sampai dia usia 18 bulan. Nah, kemudian akan jadi refleks patologis apabila di atas usia tersebut ataupun mungkin nanti ketika dia sudah tua sekitar umur 70 tahun itu tetap akan menunjukkan bahwa itu merupakan refleks patologis. Jadi refleks ini merupakan normal pada anak di bawah usia 18 bulan tapi tidak normal jika ada di atas usia tersebut. Nah, yang pertama boleh dilihat. Yang pertama kita akan melakukan glabellar reflex, di mana kita akan mengetuk bagian antara halis pasien di sini, pangkal hidung di sini. Tapi sebelumnya kita menyuruh pasien untuk melihat ke lurus ke arah sana, Pak. Boleh dilihat. Kita menyuruh pasien untuk melihat satu titik. Kemudian tangan kita itu tidak ada dalam jangkauan mata pasien. Kita akan ketuk di sini. Nah, ini dalam pemeriksaan ini ketidaknormalan dapat dilihat ketika pasien mengedipkan mata sebanyak 8 kali. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan snout reflex, di mana kita akan mengetuk antara bagian hidung sampai di antara bagian hidung dan juga bibir atas pasien. Nanti terlihat positif apabila pasien akan mengkerucutkan bibirnya setiap kali diketuk. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pemeriksaan grasp reflex. Ini akan kita lakukan di bagian tangan, di mana pada bagian grasp reflex kita akan seperti salaman kepada pasien. Kita bisa mengetahui bahwa jika kita memberikan tangan kita ke bayi biasanya langsung digenggam. Nah, tetapi itu tidak normal ketika dilakukan pada orang di atas 18 bulan. Nah, jadi seperti ini, seperti mau salaman, kemudian kita tarik. Apabila pasien menggenggam, coba contoh genggam, digenggam. Nah, seperti itu kemungkinan itu ada keabnormalan. Kemudian juga kita tidak lupa membandingkan grasp refleks itu dengan bagian yang sebelahnya seperti tadi. Ini. Seperti ini. Oke, sip. Nah, yang selanjutnya adalah pemeriksaan palmomental reflex, di mana kita akan mengoles atau menggores ini bagian digit pertama dari metatarsal pasien atau di ibu jari. Kemudian nanti kita bisa melihat dagu pasien apakah mengkerut atau tidak secara ifsi lateral. Nah, kita akan gores dari bagian proksimal ke distal. Nah, gini. Oke, kemudian kita bandingkan juga dengan yang sebelahnya. Oke. Baik, sekian pemeriksaan primitive reflex. Yang selanjutnya yang akan kita periksa adalah meningeal sign examination, yaitu yang terdiri dari 4. Yang pertama ada nuchal rigidity, kemudian Brzezinski sign, Lasek sign, dan juga ada Kernig sign. Nah, yang pertama kita akan periksa adalah nuchal rigidity terlebih dahulu, yaitu
yang pertama kita masuk dulu frontalnya. Kita akan periksa dulu cervical rigidity dengan cara memiringkan ke kanan dan ke kiri. Permisi. Bentar, kanan, kemudian ke kiri. Baik. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan tidak ada cervical rigidity, maka kita akan melakukan pemeriksaan nuchal rigidity, yaitu dengan yang pertama meletakkan tangan kita di atas sternum, kemudian kita akan fleksikan. Nah, pada pemeriksaan ini kita bisa melakukan dua langsung. Yang pertama nuchal rigidity, yang kedua adalah Brzezinski sign 1, yaitu dengan melihat kaki pasien apakah dia akan fleksi atau tidak. Baik, kita angkat. Oke, bisa metode yang kita lihat apakah pasien mengalami kesakitan dan juga ketidakmampuan. Kemudian juga kita lihat ke sebelah sana, bisa dilihat apakah ada fleksi atau tidak. Kalau tidak ada, berarti nuchal rigidity-nya negatif. Kemudian karena pasien tidak fleksi kakinya, maka Brzezinski sign 1-nya juga negatif. Periksa terlebih dahulu yaitu Lasek sign, yaitu dengan cara mengangkat kaki pasien dengan sudut 70 derajat, 60 sampai 70. Nah, sekitar segini. Kita lihat apakah pasien mengalami kesakitan. Nah, kemudian kita bandingkan juga dengan yang sebelahnya. Baik, apabila tidak ada kekakuan dan pasien tidak merasakan kesakitan, maka pasien tidak memiliki Lasek sign. Dan juga yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Kernig sign dan juga Brzezinski sign 2 secara sekaligus. Yang pertama, kita akan memfleksikan terlebih dahulu 90 derajat, knee-nya 90 derajat, oke. Kemudian kita angkat sampai 130 derajat. Yang akan kita periksa adalah apakah pasien mengalami rasa sakit atau tidak. Kemudian kita periksa juga, lihat apakah yang sebelahnya dia akan fleksi atau tidak. Kalau tidak, berarti Brzezinski sign 2-nya juga negatif. Kita lalu bandingkan lagi 100 derajat, kemudian 130 derajat. Oke. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan Brzezinski sign 3, yaitu dengan menekan zygomatic bone-nya di sini. Dan kita tekan, kemudian hasil positif apabila pasien akan mengalami fleksi pada tangannya, dua-duanya seperti ini. Itu ketika ditekan pada bagian zygomatic bone. Oke. Yang selanjutnya adalah untuk Brzezinski sign 4 atau Brzezinski CPC sign, kita akan menekan di bagian atas di atas pubiknya di sini. Oke. Hasil negatif apabila pasien tidak mengalami fleksi pada bagian kakinya. Baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.